Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Jim Lomen Siombing di podcast Visi 98. Aduh, teman-teman, saya udah lama nih nggak bikin podcast tentang opini yang biasanya saya berikan, saya ajak ngobrol di podcast. Kenapa seperti itu? Ya biasa, ini lagi banyak lagi banyak pikiran, juga lagi banyak isu, jadi bingung apa yang harus tanggapin. Karena kan saya nggak mau juga punya podcast sederhana ini menanggapi semua isu, ntar sangkain kayak pasaran. Tapi sore hari ini saya bikin podcast mau ngobrol soal yang lagi rame tentang pencatatan ulang sejarah yang digagas oleh Pak Menteri kita nih, Fadly John. Nah, yang mau saya soroti begini, sebenarnya kalau ingin meluruskan sejarah, ingin mempertajam atau mengurangi dan lain-lain, buat saya sih tidak ada masalah ya, selama itu tidak mengaburkan atau tidak membelokkan atau apapun lah dalam suatu perjalanan bangsa. Apalagi kalau sejarah ini kan terkadang yang mencatat juga pasti punya tendensi yang lain, kan begitu. Ya biasalah, kalau sejarah itu pasti banyak muatannya. Tapi yang saya mau katakan begini, sebenarnya kalau ditanya apakah saya setuju, saya setuju apabila memang pencatatan ulang sejarah tersebut ya sudah menggunakan kajian-kajian yang baik gitu kan, tidak terburu-buru gitu. Nah, kenapa saya sampai bikin konten begini? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bung Fadly John itu coba mencatat sejarah perjalanan bangsa ini, bukan perjalanan negara, kan gitu. Nah, ketika kalimat pembuka terhadap pelurusan sejarah ini juga banyak masyarakat kurang mengerti, maka letaknya di situ. Karena kan begini, kalau kita mau mencatat, meluruskan perjalanan bangsa Indonesia, kita pisahkan dulu terhadap perjalanan berdirinya negara Indonesia, kan begitu. Kenapa? Apakah ada berbeda? Buat saya berbeda. Karena gini, menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, Indonesia itu kan berdiri kemudian terakhir dari sebuah bentuk sebuah bentuk negara atau sebentuk kekuasaan gitu ya, yang ada di negara kita. Yang saya mau katakan, sebelum Indonesia itu kan sudah ada bentuk sebuah penguasa, katakan zaman sekarang itu negara. Nah, ketika itu Demak kan gitu. Ini saya turun hitung mundur. Indonesia, sebelum Indonesia itu adalah Demak kan gitu. Sebelum Demak itu muncul sebuah catatan sejarah juga terhadap penguasa wilayah yang namanya Nusantara, terbagi dari Majapahit, terus kemudian Sriwijaya, dan di situ ada juga kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Sunda, Pajajaran. Nah, terus itu juga ada, sebelum itu ada lagi Tarumanegara segala macam. Nah, sebelum itu juga ada lagi sebuah bentuk negara pada zamannya ya, dan sampai kemudian sejarah yang panjang. Nah, itu kan membuka candra di muka kita bahwa ketika kita mencatat perjalanan sejarah bangsa Indonesia terkait dari masa lalunya gitu ya, sampai kemudian masa perubahan dari dari kerajaan Hindu Buddha menjadi kerajaan Islam Demak, lalu kemudian ada perubahan lagi ketika VOC masuk dengan kabar dagangnya, lalu sampai kemudian ada peristiwa 1908, menurut saya cikal bakal lahirnya sebuah negara baru gitu ya, kebangkitan nasional. Lalu terjadi sebuah peristiwa tahun 1928 lahirlah Sumpah Pemuda gitu ya di Jakarta. Disitulah kemudian ada 3 testamen yang disepakati oleh anak-anak muda yang melakukan pertemuan, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Buat saya, disitulah cikal bakal
ada kesepakatan anak-anak muda untuk melahirkan sebuah negara baru Indonesia. Menurut mereka loh ya, belum dapat pengakuan dari yang lain. Nah, tentu ada dinamika di situ. Bagaimana dengan nama-nama penguasa pada saat itu, mau taruh di mana mereka dan seterusnya. Nah, di situasi itu menurut saya perlu ada ya perhatian khusus kan begitu, supaya kita paham. Kalau saya ceritanya begini, kenapa ya tiba-tiba ada 28, ada Indonesia, terus bagaimana dengan yang lain? Lalu kemudian ada peristiwa tahun 1945 berkecamuk, pasti ada terjadi banyak kebingungan anak muda saat itu, maka ada peristiwa Rengas Dengklok dan seterusnya, lahirlah teks proklamasi. Nah, di teks proklamasi itu ada kalimat alinea terakhir, kekuasaan akan dialihkan dalam tempo secepat-cepatnya, kira-kira begitu ya. Kadang-kadang saya nanya, kenapa harus ada alinea ini ya? Kekuasaan ini mau dialihkan dari mana ke mana ya? Ke siapa orang yang bisa menerima kekuasaan tersebut? Karena pada saat itu kan Indonesia itu kan masih versi anak muda ini yang lahir dari Sumpah Pemuda gitu. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang seharusnya buat saya itu lebih mudah untuk dikaji. Kan begitu. Lalu seterusnya. Ini yang saya katakan, seandainya menurut saya, Bung Fadly John, Menteri yang ingin meluruskan sejarah masuk dari cerita-cerita yang seperti ini, pasti kita jauh lebih bisa menerima. Saya banyak sekali bertemu dengan anak muda. Saya tanya, Indonesia lahir tahun berapa? Kebanyakan mereka menjawab adalah 17 Agustus 1945. Lalu saya tanya, itu dalam sejarah apa? Lahir atau teks proklamasi? Mereka jawab, teks proklamasi. Oke, kita merdeka dari siapa? Dari Jepang. Lalu yang memerdekakan kita siapa? Apakah seorang presiden? Atau atas nama bangsa? Nah, ketika kita melihat lebih jauh dari situ, maka yang saya rasakan kepada teman-teman atau adik-adik saya mendengar pernyataan kita baru, oh iya ya, ada pemaknaan sejarah yang berbeda. Lalu ditambah lagi dengan cerita bahwa benarkah VOC menjajah kita 3,5 tahun dari seluruh Sabang sampai Merauke? Nah, itu kan perlu juga kita luruskan. Artinya, sebelum kita masuk ke lurusan sejarah setelah kita merdeka, kita diakui menjadi negara Indonesia, gitu ya. Ini dulu sebenarnya dilontarkan kepada publik, ada diskusi di situ, ada penajaman, ada pelurusan, ada pemaknaan yang sama. Supaya apa? Supaya bangsa ini, negara ini punya hari yang sama ketika merayakan hari ulang tahunnya. Kita kan nggak pernah merayakan hari ulang tahun negara ini. Yang kita rayakan adalah hari kemerdekaan. Perlu kita sepakati bahwa kita tuh lahir tahun ini, supaya tidak ada lagi perdebatan atau ada upaya lagi ya mau merdekakan sendiri dan segala macam. Kan lucu ya. Nah, kenapa saya ketawa? Ya di video ini ya, di video Visi 98 ini saya menyoroti tentang keanehan, kekisruhan yang terjadi pada saat Pak Menteri mau meluruskan sejarah. Setelah tahap itu, baru tahap kedua, apa itu tentang sejarah Indonesia berdiri sudah menjadi negara. Ada Orde Lama, ada Orde Baru, kemudian ada apakah reformasi adalah orde? Atau hanya sebutan saja kan gitu. Nah, saya kembali tahap yang kedua ketika kita sudah merdeka dan diakui menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan begitu. Kita punya presiden yang pertama, Bung Karno, Bung Hatta dan teman-temannya yang menjadi founding father. Dengan sedemikian banyak cerita yang kita bacalah, ada persiapan kemerdekaan, ada ini, ada itu. Nah, lalu yang menjadi perdebatan kan ketika yang saya tahu ya, ada kalimat orde yang mau dihapus. Waduh, kebakaran jenggot tuh. Kalau saya sih nggak kebakaran jenggot gitu loh. Kenapa? Karena ini menurut saya, makna kata orde, ya menurut saya itu adalah ingin menandakan pada zaman Orde Lama, pada zaman eranya Bung Karno dan teman-temannya, itu adalah di mana Indonesia masih banyak sekali gangguan, baik itu dari bangsa asing maupun dari dalam negeri. Karena apa? Masih ada upaya-upaya untuk merongrong kesatuan. Katakanlah ada pemberontakan,
ada ini, ada itu, kemudian intervensi juga dari negara asing, kemudian kita juga mau berhadapan dengan tetangga dan seterusnya. Nah, menurut saya itulah adalah Orde Lama. Kemudian setelah selesainya pemerintahan Bung Karno gitu ya, dengan sedemikian banyak yang terjadi peristiwa, saya nggak bicara peristiwa, nanti tahap kedua saya akan bicara ada peristiwa versi saya. Boleh kan? Nah, kemudian diganti oleh Orde Baru. Kenapa ada kata Orde Baru? Saya melihat di zaman Orde Baru inilah yang namanya upaya-upaya untuk merongrong dari dalam, upaya untuk melakukan konfrontasi terhadap tetangga negara kita tidak ada. Fokus terhadap pembangunan, fokus terhadap penataan politik, dan seterusnya. Maka perbedaan antara Orde Lama, dikatakan Orde Lama karena situasi seperti saya katakan tadi, dikatakan Orde Baru karena sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti Orde Lama dan fokus membangun pembangunan. Biarpun kemudian dalam perjalanan waktunya pun terjadi koreksi, ada peristiwa 77, 74, 78, ada peristiwa tahun 98. Ya inilah visi 98 yang saya buat. Nah, lalu terjadi lagi sampai perjalanan bangsa ini seperti sekarang. Nah, ini menjadi menarik buat saya. Karena apa? Salah satu semangat saya melahirkan podcast visi 98 ini bukan karena saya terlibat dalam gerakan mahasiswa 98. Tidak semata itu gitu loh. Yang intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa visi 98 itu bertujuan untuk menggali kembali tentang identitas kebangsaan kita, identitas kenapa kita harus merdeka, dan tujuan kita menjadi merdeka sampai ke depannya. Nah, jadi bukan semata-mata hanya karena peristiwa besar, enggak, saya enggak begitu. Inilah yang di awal ketika saya melahirkan tentang visi 98. Di podcast kali ini saya mengatakan kembali bahwa peristiwa panjang itu harus menjadikan kita dewasa dan mau menerima kritik dan otokritik supaya kita tidak gagal dalam menjadi anak bangsa, tidak gagal dalam menemukan jati dirinya dan berhasil menembus amanat perintah rakyat memerdekakan bangsa ini. Udah ya, jangan lupa. Ke depan saya juga akan mendiskusikan tentang kenapa sih ada ide kita harus menjadi mercusuar dunia. Menarik kan? Tapi itu nanti. Nah, saya dalam sore hari ini mau mengatakan bahwa berbijaklah kita dalam melontarkan ide gagasan agar gagasan itu tidak menjadi tidak ditangkap orang untuk berpikir macam-macam. Saya yakin Bung Fadlizon, Pak Menteri punya niat yang baik, tapi mungkin caranya yang kurang tepat. Kan Pak Fadli juga tahu bahwa bangsa Indonesia ini kan ya terkadang sentimentalnya tinggi, kuping tipis dan seterusnya. Maka diperlukanlah menciptakan suasana yang baik. Ya kalau saran saya dibikinlah Pokja, kelompok kerja dulu, kan banyak tuh dari apa namanya, dari teman-teman adat istiadat, dari pencatatan sejarah dari luar negeri tentang bangsa kita. Setelah itu dibuatlah simposium, dijalankan sampai semua orang bisa menerima dan mengatakan, oh iya, inilah identitas kita. Biarpun tidak sempurna, tapi ada kesepahaman dan akhirnya ada kesepakatan bahwa kita adalah anak bangsa yang perlu mendeklarasikan lagi menjadi sebuah bangsa yang besar melalui bukan pelurusan sejarah lah ya mungkin melalui apa ya, melalui kesepahaman yang sama tentang identitas kita. Mungkin itu dulu sebagai tahap awal berdiskusi tentang sejarah bangsa kita. Terima kasih, selamat sore. Visi 98 Jim Lomen Siombing.